Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dalam menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajer dan komunikasi. Komunikasi menjadi hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi. Sehingga manajer harus menyiapkan segala hal terkait dengan kelengkapan, terkait dengan sesuatu yang berkaitan dengan komunikasi. Untuk lebih lengkapnya, mari kita bahas satu persatu. Manajer merupakan sebuah jabatan atau posisi tertinggi di dalam manajemen. Secara istilah, manajer dapat diartikan sebagai orang yang bertanggung jawab atas kegiatan bawahannya, atau sistem yang dijalankan serta target yang telah ditetapkan. Begitu pula dengan segala sumber daya yang digunakan. Jadi peran seorang manajer di dalam suatu organisasi sangatlah penting. Karena manajer bertanggung jawab terhadap semua apa yang ada di dalam organisasi. Secara umum, manajer dapat dibedakan menjadi dua. Ada manajer berdasarkan tingkatan, ada juga manajer berdasarkan bidang tugas. Dalam mempelajari manajemen, kita bisa membedakan manajer menjadi 3 tingkatan berdasarkan piramida manajemen. Ada yang namanya manajemen tingkat atas atau top manajemen, ada manajemen tingkat menengah, dan juga manajemen tingkat bawah. Masing-masing bidang ada orang yang bertanggung jawab terhadap karyawan, terhadap bawahan yang berada di masing-masing tingkatan tersebut. Ini merupakan tingkatan manajer berdasarkan piramida manajemen. Sedangkan manajer berdasarkan bidang tugas bisa kita bedakan. Yang pertama ada manajer produksi dan operasional. Manajer ini bertanggung jawab terhadap jalannya proses produksi serta kegiatan operasional di dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada manajer keuangan, bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan terkait dengan penyediaan modal, terkait dengan penggunaan anggaran, serta berbagai macam lainnya. Yang ketiga terkait dengan manajer pemasaran, bertanggung jawab untuk melakukan kegiatan pemasaran secara optimal. Yang keempat terkait dengan manajer SDM atau sumber daya manusia, bertanggung jawab mengelola sumber daya manusia yang ada di dalam suatu organisasi, mulai dari perekrutan, pengembangan, sampai nanti sudah selesai bekerja atau pensiun. Dan juga manajer Research and Development atau R&D, melakukan beberapa inovasi sehingga produk yang dibuat ada pembaruan. Juga manajer administrasi serta manajer public relation, juga manajer IT. Masing-masing tugas dari manajer ini itu berbeda-beda sesuai dengan bidang keahlian serta bidang kerja yang ditempati. Apa saja kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang manajer? Yang pertama harus memiliki kemampuan teknikal. Yang kedua, kemampuan interpersonal. Yang ketiga, kemampuan diagnostik. Yang keempat, kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, pengambilan keputusan. Dan yang keenam, manajemen waktu. Kemampuan ini merupakan kemampuan yang mutlak untuk dimiliki oleh seorang manajer agar dalam mengelola suatu manajemen dapat berjalan dengan baik. Ketika salah satu kemampuan tidak dapat berjalan optimal, maka akan mengganggu proses jalannya suatu organisasi. Terkait dengan pola dan proses komunikasi, ada penyampaian informasi yang sering ditemukan dalam berbagai suatu permasalahan, sehingga pada kesempatan yang ada, permasalahan tadi bisa diurai atau bisa diselesaikan secara organisasi. Nah, di sini pemimpin dapat memberikan informasi yang berlebih, sehingga kesulitan untuk memproses informasi itu terjadi. Atau ada kesulitan yang menemukan informasi dibutuhkan dalam tempat penyimpanan. Dan juga terkait dengan gangguan dalam proses umpan balik, jadi ada feedback yang tidak sesuai dengan harapan atau kita memberikan sesuatu tapi tanggapannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Juga berkaitan dengan perbedaan tipe informasi atau format yang baru, berbeda dengan format yang lama.
Ini akan menyulitkan dalam proses pemberian informasi. Juga terkait dengan jaringan teknologi informasi yang membutuhkan sumber daya yang besar, sehingga kemampuan suatu lembaga dalam pengadaan teknologi informasi itu bisa terpengaruh oleh biaya yang besar. Di dalam sebuah proses komunikasi ada 3 unsur penting. Yang pertama ada pengirim, ada sarana, dan ada penerima informasi. Pengirim yaitu orang yang mengirimkan informasi, bisa berupa data, ya, data itu bisa berupa angka, bisa berupa sebuah tulisan, atau berupa suara, gambar, bahkan video. Nantinya ada media atau sarana yang digunakan untuk mengirimkan pesan tersebut, sehingga pesan dapat diterima oleh penerima informasi. Nah, di sini ada peran penting dari penerima informasi. Ada beberapa data yang dikirim katakanlah dalam bentuk tabel, dalam bentuk sebuah simbol atau sebuah kode, sehingga butuh penerjemah atau analis yang mampu menerjemahkan data tersebut. Jangan sampai analis tadi salah mempersepsikan informasi yang diberikan. Kalau salah menginformasikan, salah mendiagnosa informasi yang diberikan, nanti ketika itu diambil suatu keputusan akan menjadi keputusan yang kurang tepat. Sehingga pada dasarnya orang yang bekerja atau orang yang ditempatkan dalam penerima informasi betul-betul orang yang menguasai bidang tersebut. Berdasarkan pendapat dari Marx dan Simon, tujuan dari kegiatan komunikasi dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama terkait dengan komunikasi untuk kegiatan yang tidak terprogram. Jadi komunikasi digunakan untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Yang kedua ada komunikasi memulai dan menciptakan suatu program. Jadi sudah menyusun suatu kegiatan atau menyusun suatu program sehingga ada komunikasi yang dijalin. Yang ketiga ada komunikasi yang memberikan data penerapan strategi. Ada share strategi atau ada informasi yang diberikan kepada bawahan terkait dengan langkah atau strategi yang digunakan. Sehingga bawahan akan mengetahui cara apa yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan. Komunikasi yang menghasilkan program dan memotivasi orang lain untuk menjalankan program. Ini merupakan tujuan yang keempat. Ya. Jadi ada pemberian suatu motivasi kepada orang lain untuk menjalankan suatu kegiatan. Sedangkan tujuan yang kelima terkait dengan komunikasi yang memberikan informasi tentang hasil kegiatan dan informasi umpan balik dalam pengawasan serta evaluasi. Setiap kegiatan yang dilakukan ada pengawasan serta ada evaluasi. Pentingnya pengawasan untuk mengetahui apakah kegiatan atau program yang dilakukan sudah sesuai dengan perencanaan atau belum. Serta evaluasi dilakukan ketika ada beberapa target atau ada beberapa capaian yang tidak sesuai dengan harapan. Nantinya adanya evaluasi dapat dioptimalkan kembali tujuan yang diinginkan. Di dalam sebuah aliran komunikasi formal, kita bisa lihat di sini yang tertinggi adalah ada manajer. Di bawahnya ada beberapa manajer bidang, ada manajer pemasaran, ada manajer keuangan, ada manajer produksi, serta ada manajer research and development. Di bawahnya lagi ada beberapa manajer lagi. Contohnya di bawah manajer produksi ada manajer pabrik di bidang 1, bidang 2, dan seterusnya. Nantinya di bawahnya ada kepala bagian produksi, ada bagian pemeliharaan, serta bagian pembelian. Serta yang paling bawah nanti ada karyawan secara umum. Komunikasi dapat dilakukan dari bawah ke atas, yaitu berupa laporan, berupa permasalahan, berupa gagasan, sikap, serta penjelasan. Sedangkan komunikasi yang dari atas, dari manajer, itu berupa prosedur, berupa kebijakan, berupa penugasan, perintah, serta pengarahan. Aliran komunikasi formal ini dijalankan dengan baik, sehingga masing-masing bidang, baik itu atasan maupun bawahan, dapat memahami tujuan dari organisasi serta tujuan dari komunikasi yang dilakukan. Berkaitan dengan aliran komunikasi dapat dibedakan menjadi 3. Ada aliran vertikal, ada aliran horizontal, serta ada aliran komunikasi diagonal. Masing-masing memiliki kegunaan dan memiliki cara yang berbeda
sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Dalam melakukan sebuah komunikasi di dalam manajemen, ada beberapa hambatan komunikasi. Yang pertama terkait dengan hambatan dalam diri personal. Ada seseorang yang mungkin tidak bisa bagaimana menyampaikan pesan, bisa dalam memahami pesan atau berhubungan baik dengan orang lain, ada hambatan dalam diri personal. Yang kedua, ada hambatan antar pribadi, hubungan antar karyawan, hubungan antar manusia, mungkin tidak terjalin dengan baik. Bisa terjadi karena perbedaan latar belakang, karena kita tahu di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam pulau yang memiliki latar belakang yang berbeda-beda, sehingga bisa bisa mendatangkan hambatan dalam komunikasi. Yang ketiga terkait dengan hambatan organisasional. Mungkin sebuah metode yang digunakan dalam organisasi tidak memberikan kesempatan kepada karyawan untuk menjalin komunikasi yang lebih instan. Maka hambatan ini bisa terjadi dalam organisasi. Juga berkaitan dengan hambatan teknologi. Perkembangan teknologi informasi sangat cepat. Teknologi terbaru terkait dengan teknologi informasi digunakan sebagai cara berkomunikasi. Suatu lembaga atau suatu individu yang tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi informasi bisa menjadi suatu hambatan ketika berkomunikasi dengan yang lain yang sudah menggunakan teknologi terbaru. Ini merupakan 4 hambatan di dalam komunikasi. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan peningkatan efektivitas komunikasi. Yang pertama, bisa penetapan saluran personal yang memberikan kesempatan bagi karyawan untuk memberikan informasi tanpa rasa takut dan secara kerahasiaan dapat dijaga. Terkadang ada sebuah organisasi atau sebuah perusahaan ketika akan memberikan masukan, memberikan saran dari karyawan tersebut memiliki rasa takut, takut kena sanksi atau takut dipecat dan lain-lain. Sehingga kerahasiaan dalam pemberian informasi itu harus dapat dijaga. Yang kedua, ada penetapan dewan khusus yang terdiri dari manajer dan perwakilan karyawan yang dianggap mampu untuk dilibatkan dalam komunikasi organisasional. Ada perwakilan dari persatuan karyawan atau dari beberapa kelompok yang bisa menyampaikan aspirasi dari karyawan dan nantinya akan diajak rapat dalam suatu forum di manajemen tingkat menengah maupun atas. Yang ketiga, mengadakan pertemuan karyawan secara rutin. Hal ini dapat menjalin hubungan yang kuat dan mampu memahami antar karyawan. Dan juga pembentukan kelompok masing-masing bidang tugas dan manajemen untuk mengatasi masalah kerja yang terkait dengan bidang yang lainnya. Yang kelima, terkait dengan pembentukan kelompok antar departemen untuk memudahkan koordinasi sehingga antar kelompok ini dapat menjalin komunikasi yang secara efektif. Alhamdulillah, kita telah mempelajari manajer dan komunikasi. Hubungan antara manajer dengan komunikasi sangat penting, karena salah satu tugas dari manajer adalah memberikan kebijakan dan pengarahan kepada bawahan. Bawahan yang mendapatkan pengarahan harus dapat segera menjalankan ketentuan atau perintah dari manajer. Ini berkaitan dengan komunikasi yang efektif digunakan di dalam sebuah perusahaan. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk masa depan, serta dicatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.